Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman, hari ini di pertemuan kedua mata kuliah desain interaksi pengguna bersama saya, Ibu Arahma Aprilia. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang beberapa materi ya, yang submaterinya seperti yang terlihat di daftar isi yang saya tampilkan, ya. Nah ini. Oke, kita lanjut aja ya. Pertama, kita akan membahas apa itu perangkat lunak yang kemudian kita rekayasa nantinya untuk lebih interaktif. Apa sih rekayasa? Rekayasa adalah suatu metode atau proses yang digunakan untuk mencari alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah atau lebih baik dari yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional dan kualitas pekerjaan. Jadi ada trade-off-nya seperti yang kita bahas di minggu kemarin bahwa kita harus mengusahakan fungsionalnya sefungsi-fungsinya, kualitasnya setinggi-tingginya, namun biaya yang digunakan tidak over, ya. Rekayasa perangkat lunak ini adalah proses pengembangan perangkat lunak yang melibatkan teknologi dan metode tertentu untuk menciptakan aplikasi yang efektif dan efisien. Ya, aplikasi itu harus efektif dan efisien. Ingat, jadi teman-teman harus punya dulu masalah apa yang harus diefektifkan dan harus diefisienkan. Ya, gunakan berbagai macam pilihan teknologi yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Pilihannya adalah dalam zona perangkat lunak. Nah, sementara kita mau lebih fokus lagi nih, apa itu rekayasa multimedia. Teknik multimedia adalah bidang yang melibatkan pengembangan konten digital dan integrasi berbagai produk multimedia ke dalam aplikasi perangkat lunak. Ya, medianya multi, banyak. Ini menggabungkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak dengan fase produksi multimedia. Tujuan dari rekayasa multimedia ini adalah menciptakan metodologi terstruktur untuk mengembangkan produk multimedia dan mengintegrasikannya dengan metodologi rekayasa perangkat lunak. Fase produksi multimedia, ya, seperti yang biasa teman-teman sudah paham dari dahulu ya, yaitu pre-production, production, dan pasca production. Ya, pre-production teman-teman harus mengembangkan skenario ide cerita, ya, user journey nanti teman-teman akan membahas di mata kuliah ini ya. Lalu kemudian memproduksi komponen-komponen multimedianya ya. Lalu kemudian setelah memproduksi teman-teman mengintegrasikan dalam produk akhir dari beberapa komponen yang mendukung fungsional agar lebih efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas ya. Jadi, teman-teman sedang menyusun metode saintifik atau aktivitas yang membutuhkan pengembangan perangkat lunak dan memberlakukan struktur pada pengembangan perangkat lunak ini tepat waktu dalam proyek pengembangan. Ya, ini efisien dan efektifnya dalam segi waktu. Maka pengembangan membutuhkan software life cycle atau metodologi saintifiknya ya untuk mengembangkan perangkat lunak ini berbasis multimedia. Ya, jadi teman-teman membutuhkan tuh yang namanya daur hidup perangkat lunak sebagai metodologi saintifiknya. Ingat, daur hidup perangkat lunak nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita masuk ke sub yang kedua, desain interaksi manusia dalam rekayasa perangkat lunak. Desain interaksi manusia komputer dalam perangkat lunak sebenarnya bertujuan untuk menciptakan si teknologi perangkat lunaknya lewat rekayasa sehingga antar muka pengguna itu sesuai dengan kebutuhan usernya ya, yang berupa pada pondasinya adalah yang nyaman dan mudah digunakan ya. Perancangan perangkat lunak ini melibatkan pertimbangan lingkungan yang akan dihadapi oleh faktor manusia seperti desain visual, warna, font, dan untuk membuat antarmuka menarik secara visual, itu harus juga dapat dimengerti sehingga mudah digunakan.
Rekayasa perangkat lunak, perannya di sini adalah disiplin yang berfokus pada pemahaman proses desain ini, ya, proses desain ini menjadi perangkat lunak yang bisa terpantau lewat siklus hidupnya. Jadi kita tahu tuh step by step dari siklus hidupnya itu dan role-nya pada satu step tersebut. Ya. Nah, salah satu ukuran efektivitasnya adalah usability engineering, yaitu serangkaian tugas siklus hidup produk yang menghasilkan perangkat lunak yang lebih mudah dipelajari dan lebih mudah digunakan selama daur hidup pengembangan perangkat lunak. Jadi, teman-teman, eh, desain interaksi pengguna ini pada dasarnya membuat satu variabel, yaitu kebermanfaatan. Apa itu yang disebut dengan bermanfaat? Yaitu sesuatu yang memiliki kegunaan dan juga nilai. Ya, nilai ini berarti ada sesuatu yang diukur dengan standar. Ya, jadi kalau sesuai dengan standar, maka nilainya cukup. Kalau kurang dari standar, maka nilainya buruk. Tapi kalau lebih tinggi dari standar, maka nilainya baik. Ya, maka baik, cukup, dan kurang ini akan mengurangi kebermanfaatan atau menambah kebermanfaatan atau tetap sesuatu yang bermanfaat, ya. Selain itu memang berguna. Jadi, teman-teman pada dasarnya di sini sedang menyusun sebuah konstruk untuk merancang kegunaan dengan melibatkan pendekatan komprehensif dan berulang yang mencakup seluruh siklus hidup pengembangan. Dan ini bukan menjadi aktivitas tunggal, ya, bukan satu kegiatan saja. Berarti memang ada banyak kegiatan yang teman-teman harus pahami untuk menciptakan nilai, ya, menciptakan nilai. Teman-teman berarti punya standar, ya, berarti aset nih yang teman-teman awal untuk berpikir nih, ya. Teman-teman harus punya standar, punya nilai yang dicapai oleh standar tersebut, ya. Nilai ini berarti ada nilai awal dan nilai akhir. Oke, jadi eh, perbandingan antara nilai awal dan nilai akhir, maka terbentuklah suatu penciptaan nilai baru bagi teman-teman. Suatu yang akan diukur menjadi nilai baru bagi teman-teman. Ya, yang membuat seharusnya produk yang teman-teman buat itu berbeda dengan produk-produk lain, ya, dengan analisa perubahan nilai ini. Oke, model-model sistem development life cycle yang sebelumnya, saat ini, dan yang akan kita kembangkan, ya. Pertama ada namanya model SDLC, ya, System Development Life Cycle. Ini adalah model saintifik untuk mengembangkan sistem informasi yang umum sekali dahulu dikerjakan, ya. Jadi pengembangan eh, perangkat lunak itu sangat cepat, ya, cepat pengembangannya. Jadi standar-standar model yang digunakan pun cepat. Salah satunya SDLC yang dahulu sekali digunakan, yaitu eh, di dalamnya ada namanya model air terjun, sering digunakan dalam proyek berdurasi panjang. Definisi model air terjun adalah ketika kita mengerjakan tahap tertentu, maka kita tidak akan membuka lagi tahap sebelumnya, ya. Jadi kalau udah selesai tahap A, maka tahap B yang harus dikerjakan tanpa membuka lagi tahap B, tanpa melihat tahap C. Tahap B aja fokus dikerjakan, ya. Tantangan ini biasanya dilakukan dengan cara pembuktian bertahap lewat teknik-teknik statistik dan pemodelan serta simulasi, ya. Jadi harus ada sebelum masuk ke pekerjaan setelahnya, itu biasanya ada simulasi dulu untuk meyakinkan visibilitas bahwa pekerjaan ini memang bisa menjadi syarat untuk pekerjaan setelahnya. Lalu memang bisa menyatakan bahwa pekerjaan setelahnya bisa dilakukan, gitu, ya.
Ekstensi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak, terutama dalam hal keamanan, validasi, akses database, dan routing. Ya. Nah, SDLC ini dilakukan dengan pada dasarnya adalah pengumpulan dan analisis kebutuhan, ya. Kemudian melakukan desain, lalu yang ketiga implementasi atau pengkodean, ya. Yang terakhir pengujian. Nah, ada 4 ya, langkah dasar ya pada waterfall. Nah, yang kelima adalah proses yang namanya penerapan. Di dalam proses penerapan, produk diuji lewat user acceptance testing, pengujian penerimaan pengguna. Dalam kasus UAT, replika lingkungan produksi dibuat bersama pelanggan ya, dan juga dievaluasi lewat analisis. Jika pelanggan menemukan aplikasi sesuai dengan yang diharapkan, maka sign off diberikan oleh pelanggan untuk go live. Jadi ada riset pelanggan masuk ke dalam internal. Ya, yang terakhir adalah lakukan pemeliharaan. Setelah menerapkan produk di lingkungan produksi, pemeliharaan produk, yaitu jika ada masalah yang muncul, maka perlu diperbaiki atau peningkatan apapun akan ditangani oleh pengembang. Jadi pemeliharaan hanya berbasis pada user acceptance testingnya itu tadi ya. Jadi masalah yang ada di pas user acceptance testing modul tersebut sudah selesai, maka akan lanjut ke modul selanjutnya. Tanpa melihat lagi nanti itu modul yang sudah dikerjakan dan dinyatakan go live gitu. Nah, catatannya seperti itu ya teman-teman ya.